Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zulia dengan NIM 1862008222055 dari Tadris Biologi kelas 1A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan merefleksi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester yang diampu oleh Bu Lailatul Zulia M.Phil. Sebenarnya saya belum mengerti apa itu filsafat pendidikan Islam, dan juga di dalam filsafat pendidikan Islam itu terdapat apa saja. Ternyata mempelajari filsafat pendidikan Islam itu penting. Karena apa? Semua yang dikaji dan ilmunya adalah semua yang ada dan mungkin ada. Nah, di dalam 1 semester ini mempelajari tentang hal-hal yang ada dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, ontologis Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, etika keilmuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Yang kelima, tinjauan filosofis tentang pendidik. Yang keenam, tinjauan filosofis tentang peserta didik. Yang ketujuh, tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang kedelapan, tinjauan filosofis tentang pendekatan metode Islam. Yang kesembilan, pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Yang kesepuluh, konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang ke-11, alat atau media pendidikan Islam. Yang ke-12, perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat dari sudut pandang metode Islam Indonesia. Yang ke-13, pemikiran tokoh pendidikan Islam Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemikiran tokoh pendidikan Islam non-Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menarasikan mengenai konsep ideal pendidikan Islam dan tujuannya. Menurut saya, konsep sistem ideal filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Dan tujuan filsafat pendidikan Islam menurut saya itu sangat penting, apalagi bagi seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan seperti saya, karena bertujuan untuk memberikan fondasi tanggung jawab kepada kita, khususnya dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Karena kenapa? Kita adalah calon-calon guru yang pada hakikatnya setiap guru itu mempraktekkan atau membelajarkan di sekolah itu membutuhkan kajian filsafat, karena filsafat melatih kita untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya itu seperti apa. Selanjutnya, saya akan menganalisis kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia berdasarkan tataran implementasi. Sebenarnya banyak, tetapi ini saya ambil salah satu, yaitu tentang kecenderungan integrasi ekonomi. Dari permasalahan tersebut menyebabkan adanya persaingan bebas dalam pendidikan. Hal tersebut kurangnya suatu lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan berjalannya waktu atau zaman. Selanjutnya, saya akan menganalisis kurang majunya pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat. Menurut saya, dibandingkan dengan pendidikan Barat, pendidikan Islam itu sangat kurang majunya. Karena kenapa? Di dalam pendidikan Islam itu terdapat 3 tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu adanya kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Dari 3 hal tersebut terjadi penyempitan pemahaman aspek kehidupan agama. Selanjutnya yaitu solusi dari penyebab kurang majunya pendidikan Islam itu.
Menurut saya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Sebelum saya tutup, saya punya kata-kata untuk kalian. Filsafat bukan jalan menuju ateis, bukan jalan menuju neraka, dan bukan jalan menuju omong kosong. Tapi filsafat adalah caramu memaknai hidup, memandang segala sesuatu lebih manusia, dan mencintai hidup lebih sederhana. Sekian dari saya. Apabila penjelasan atau perkataan saya yang kurang berkenan untuk kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.